teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Roma nanti pagi jam 00 waktu Indonesia Barat, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, sahabat Bob, bagaimana prediksi sahabat Bob untuk pertandingan nanti pagi? Tapi sebelum kita berbicara tentang pertandingan Inter melawan Roma, happy birthday buat Acerbi ya. Francesco Acerbi hari ini berulang tahun ke-36 ya. Ini adalah salah satu kartu asnya Inzaghi ya. Central back kita ini luar biasa, dan walaupun usianya udah 36 tahun, tetapi tidak pernah menunjukkan penurunan, sahabat Bob. Ya, kemarin melawan Juventus dia ngebungkus Vlahovic ya. Jadi pemain-pemain depan ya. Nanti pagi dia akan membungkus kembali Lukaku, Dybala, ya ada El Shaarawy ya. Nah, kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Semoga kado ulang tahunnya Acerbi adalah kemenangan melawan Roma nanti pagi, sahabat Bob ya. Itu sedikit buat Acerbi ya. Jadi memang pemain-pemain Inter banyak sekali yang berulang tahun di Februari. Ada Pratesi, ada Hakan, ada Tajon Buchanan, dan juga ada Acerbi, sahabat Bob. Nah, sahabat Bung Bob, jadi bagaimana prediksinya nanti pagi? Ya, kita tahu bagaimanapun Roma ya ditinggal Mourinho ternyata semakin baik karena De Rossi melakukan tugasnya ya. Tapi itu baru ketemu dengan tim-tim kecil ya. Jadi bukan kita meremehkan tim-tim kecil gitu. Tapi ujian yang sesungguhnya buat Roma adalah Inter. Inter juga ya kemarin udah bisa melewati Juventus, tetapi tetap Inter tetap fokus dengan diri sendiri, walau siapapun lawannya. Karena prinsipnya Inter adalah melihat pertandingan dan menghadapi satu pertandingan ke satu pertandingan. Hanya fokus ya. Nanti pemain-pemain Inter juga udah sampai di kota Roma ya. Mereka juga udah siap untuk bertempur melawan Roma ya. Kalau sahabat Bob lihat nih di belakang, banteng dengan gladiator. Bantengnya adalah Lautaro, gladiatornya adalah Lukaku. Siapa yang menang? Banteng atau gladiator? Nah, ini ada gua yang ngawal nih. Udah ada Benvenuto Roma. Ada gua juga kan? Ya, gua kawal nih pertandingan nanti pagi, sahabat Bob ya. Semoga ya banteng kita juga ini bisa mencetak gol. Karena memang Lautaro Martinez memang tidak banyak mencetak gol di ke gawang Roma. Semoga nanti dia bisa mencetak gol di Olimpico dan bisa memenangkan Inter. Nah, kita berbicara prediksi, sahabat Bob ya. Kalau kita berbicara ya memang banyak yang memprediksi Inter akan menang terhadap Roma. Ada juga yang membuat prediksi imbang gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari sini aja, sahabat Bob ya, head to head ya, kita dalam 5 pertemuan terakhir ya, Inter hanya kalah sekali, itu tahun 2022 ya, di kandang malah kalah. Di Olimpico 4 pertandingan terakhir Inter tidak pernah kalah, selalu menang ya. Semoga nanti kembali menang di Olimpico ya, tapi itu harus dibuktikan di lapangan. Kalau kita bicara laga 5 terakhir ya, Inter laga 5 terakhir ya melibas semua menang ya. AS Roma ya waktu masih ditangani Mourinho itu Roma melawan Verona tuh menang ya. Terus habis itu dia juga ketemu dengan Salernitana, terus kemarin Cagliari ya. Jadi artinya Roma 4 pertandingan terakhir menang, terakhir kalah itu melawan AC Milan, sahabat Bob ya. Semoga nanti kita juga bisa mengalahkan Roma. Jadi ini akan catatan yang menarik buat Inter karena memang Scudetto masih panjang, sahabat Bob ya. Tapi bagaimanapun statistiknya memang Inter lebih diunggulkan dibanding Roma. Tetapi Roma juga bukan kaleng-kaleng ya. Mereka punya top skornya Lukaku 9 gol, si kita Lautaro 19 gol, dan mereka punya Paulo Dybala yang 6 assist. Kita punya Marcus Thuram yang 7 assist. Nah, top ratingnya mereka adalah Dybala, kita adalah Lautaro Martinez, sahabat Bob ya. Semoga nanti kita benar-benar bisa
benar-benar memenangkan ya. Kalau mereka juga masih absen Abraham, terus tadi gua baca juga Smalling udah berlatih. Jadi Sius Asmaun juga udah kembali dari Piala Asia. Kalau Inter hanya Juan Cuadrado dan Fratesi. Tetapi di akhir-akhir tadi adalah Sensi juga tidak bisa dibawa, sahabat Bob, karena flu ya. Karena flu atau karena stres, karena kemarin tidak jadi pindah ya. Tapi ya sudahlah, Sensi juga nggak banyak kepake ya. Jadi pemain Primavera Inter yang dipanggil untuk menggantikan Sensi. Kemungkinan nanti juga Klaassen juga bisa bermain di cadangan ya, sahabat Bob. Kita lihat aja nanti. Nah, Roma di bawah di bawah kepemimpinan De Rossi ya. Mereka selalu mencetak 2 gol ya. Mereka kalau kita lihat di sini ya, Angelino ya, ini pemain baru mereka, sayap kiri ya. Ini nanti akan ketemu dengan Dumfries atau Darmian ya. Nah, ini mantan pemain Manchester City ya. Dia di City juga kurang dapat tempat dulu, kemarin main di Jerman ya. Dia dipinjam-pinjamin terus gitu loh. Tapi ini perlu diwaspadai. Nah, di back kanan ada Karsdorp. Nah, Karsdorp ini juga akan ketemu dengan Di Marco ya. Jadi main sayap karena mereka menggunakan 4-3-3. Nah, di tengah nih Cristante ya. Cristante ini terkenal dengan mainnya kasar. Pellegrini ini kaptennya mereka ini juga bagus ya. Jadi artinya ini kita perlu waspadai, sahabat Bob. El Shaarawy di depan, Lukaku dan Dybala. Jadi 4-3-3 mereka ya. Tapi Inter akan meladeni dengan 3-5-2. Pavard, Serbi dan Bastoni. Di tengah seperti Hakan, Mkhitaryan dan Barella. Di kanan ini yang masih kemungkinan kalau menurut gua Dumfries ini akan diturunin. Kenapa? Karena Darmian 2 bulan tidak pernah beristirahat. Jadi kemungkinan Dumfries. Apalagi Dumfries terakhir juga pernah mencetak gol ke gawang Roma dengan sundulan dengan umpan panjangnya si Bastoni ya. Di Marco. Nah, Thuram terakhir kita menjamu Roma. Thuram lah yang mencetak gol ke gawang Roma, sahabat Bob ya. Duet Thuram dan Tula. Di belakang tetap Somers. Nah, selamat buat Somers ya. Ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Dia adalah salah satu kiper terbaik ya, paling sedikit kebobolan dan clean sheet-nya juga paling banyak gitu loh. Jadi top 5 Liga Eropa ya. Nanti ya dia bisa melampaui rekornya si Buffon ya. Kalau di total keseluruhan clean sheet-nya di semua kompetisi adalah 19 ya. Kalau 3 lagi dia udah bisa menyamai rekornya Buffon, sahabat Bob. Ya, tapi sekarang kita tetap ya yakin. Gimana sahabat Bob melihat peluang Inter? Ya, kita akan melihat kalau menurut gua lini tengah Inter nih bisa mematikan pemain-pemain Roma, dan pemain-pemain sayap kita juga sama lah. Kalau Dumfries dengan Di Marco lagi on ya, ini dia bisa masuk ke tengah dan ke kotak penalti. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Semoga sesuai dengan harapan kita. Itu sedikit prediksi kalau menurut gua ya. Jadi ya semoga aja benar-benar Inter bisa memenangkan pertandingan ya. Harusnya Inter dengan fokus, dengan membumi, harusnya bisa menghabisi Roma. Nah, Inter Milan juga berisiko kehilangan back Liga Premier yang habis kontrak ya. Kemarin Inter mengincar yang namanya si Kelly ya. Layet Kelly ini ya back kiri ya, back kiri atau sayap kiri bisa dipasang seperti Di Marco, tapi ini pemain serba bisa ya. Nah, dia ternyata kemarin ini kan diincar Inter, kontraknya juga akan habis, tapi ternyata Inter tertinggal karena Liverpool dan Hotspur juga mengincar. Jadi kalau dia ini pemain Inggris ya, dan kalau dia memang pengen cari tantangan, dia bisa ke Serie A karena Inter kehilangan Jalo. Nah, Inter pengen mendapatkan si Kelly ini gitu. Ternyata Kelly juga bebas transfer kan, dan dia belum memutuskan. Tapi kemungkinan dia tetap akan di Inggris, sahabat Bob. Ya, nggak apa-apa. Inter bisa mencari yang gratis lagi, sahabat Bob. Nah, ini legenda Juventus ya. Puji duo Inter. Mereka mengingatkan saya pada Ancelotti dan Pirlo di AC Milan ya. Ini yang saya melihat Inter yang indah, kata Tardelli. Ya, seringkali spektakuler yang dibentuk oleh Simone Inzaghi, kata pahlawan Piala Dunia 82. Ya, dia berhasil membangun tim mulai dari departemen terpenting pertahanan, Inter solid dan aman di lini belakang. Ingat sahabat Bob, gue akan selalu ingat kata-katanya Opa Marotta di awal-awal musim bahwa Scudetto kejuaraan adalah bagaimana memperkuat pertahanan ya. Apalagi kita belajar dari musim lalu, kita kalah 12 kali, kebobolan paling banyak ya. Tapi
itulah pembelajaran yang dibuat sama Simone Inzaghi, Opa, dan manajemen ya. Jadi akhirnya mereka mempelajari tim yang paling sedikit kebobolan itu adalah peluang paling besar untuk juara. Benar banget ya, karena gawang nggak bisa dibobol. Artinya Inter bisa menang terus ya. Tapi ada satu gagasan yang sangat menarik perhatian saya, kata dia. Itu sama dengan yang dimiliki Ancelotti ketika memindahkan Pirlo ke depan pertahanan. Tujuannya bukan untuk melindungi lini belakang dengan kekuatan, tetapi meningkatkan tim dengan teknik dan imajinasi. Inzaghi juga melakukan hal yang serupa kepada Hakan. Melawan Juventus, saya melihat di Hakan sepak bola yang saya sukai dengan permainan yang semakin jarang terjadi di belakang ini. Ya, terjadi di belakang ini. Para komentator menjadi gila, tetapi untuk pemain selevel itu normal. Hal itu diantara lain adalah Totti, Caucio, Baggio, Rivera, ya. Mereka adalah pemain top yang menunjukkan kualitas luar biasa di setiap pertandingan. Tidak ada yang terkejut. Sementara Pirlo sempat menjalani karir di Inter sebelum pindah ke Milan. Hakan mengambil jalan sebaliknya ya. Itu ya sama-sama memberilah. Kita beri Pirlo, Milan beri Hakan, sahabat Bob ya. Itu sedikit untuk Hakan, nggak ada habisnya. Nah, pelatih Bologna menjelaskan perkembangan tentang Fabian. Dia lebih lengkap sekarang. Inilah mengapa dia bermain secara reguler. Jadi si Mota meningkatkan dribblingnya dia, cara bertahan dia. Ternyata dia bisa menyesuaikan dan akhirnya sekarang dia selalu bermain secara reguler ya. Inter punya klausul untuk membeli kembali. Kita lihat aja apakah musim depan Inter akan bawa Fabian. Kita tunggu aja. Semoga Fabian terus berkembang dan balik ke Inter. Nah, selain kita berbicara melawan Roma dan pertandingan ke depan, Inter juga udah siap untuk menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions ya. Jadi bukan hanya Serie A, jadi nanti akan apalagi kalau Pratesi juga minggu depan juga akan sembuh ya. Klasen juga kemungkinan juga bisa dimainkan. Jadi ini rotasi-rotasi yang perlu dilakukan oleh Inzaghi. Intinya pemain-pemain Inter sudah siap untuk melaju kembali di Liga Champions, bukan hanya di Serie A, sahabat Bob ya. Terus juga, nah ini yang gue bilang tadi, Inzaghi masih ragu nih antara Darmian atau Dumfries. Kalau menurut gue sih Dumfries dikasih kesempatan lah untuk melawan Roma ya, dan biar dia bisa bertarung dengan Angelino ini ya, pemain barunya si Roma gitu loh, sahabat Bob ya. Terus juga kalau kita berbicara sedikit Taremi ya, Taremi kemarin katanya udah intan dengan Inter ya. Ternyata si Fenerbahce mau ngebajak ya. Jadi mereka mau mengadakan pertemuan dengan perwakilan Taremi. Nah, ini kita lihat nih, benar nggak Fenerbahce bisa ngebajak Taremi? Apakah Taremi lebih tertarik bermain di Liga Turki atau di Liga Italia gitu loh? Atau mungkin karena gaji atau apa? Karena memang Fenerbahce mereka perlu mencari pengganti Dzeko ya. Dzeko udah berusia 37 tahun, walaupun kontraknya masih sampai 2025. Kemungkinan akhir musim ini juga Dzeko akan pergi gitu loh ya. Jadi mereka coba mengincar Taremi. Tapi gue yakin Taremi bisa ke Inter karena juga udah deal-dealannya ya secara verbal ya. Tapi kita akan lihat nanti apakah Taremi pergi ke sana. Tapi gue yakin Fenerbahce tidak punya kekuatan untuk ngebajak. Tapi ya who knows ya. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, pelatih AS Roma Daniel De Rossi berikan semangat kepada pasukannya. Setiap tim bisa dikalahkan, bahkan Inter, kata dia ya. Lukaku harus bisa mengelola emosinya, kata De Rossi ya. Ini dia bilang, De Rossi berbekal rasa percaya diri. De Rossi mengajak para pemainnya untuk berusaha semaksimal mungkin. Ia menegaskan bahwa mereka bisa mengatasi tantangan apapun, meski itu berarti mengalahkan pemuncak klasemen Serie A. Maksud dia Inter. Dengan keberanian, kecerdasan, dan pengetahuan, setiap tim bisa dikalahkan. Bahkan Inter yang merupakan tim terkuat di Liga, kata De Rossi. Levelnya telah meningkat. Sejak saya bergabung, tingkat konsentrasi yang meningkat, ya, metodologi persiapan pertandingan berubah. Inter terbiasa menguasai bola, mendominasi permainan. Namun ada beberapa hal yang dapat mengganggu mereka. Mereka kuat, tapi kami juga tim yang tangguh. Besok kami menghormati lawan, tapi kita juga perlu sedikit arogan
dan keberanian. Jika Anda terlalu menunjukkan rasa hormat, Anda menjadi takut dan kemudian kalah. Ya, Anda akan ada saatnya harus menderita besok karena mereka kuat. Kami harus meyakinkan diri bahwa kami bisa menang karena itu benar. Saya mengerahkan susunan pemain terkuat saya dan mengkhawatirkan Liga Eropa nanti. Ya, De Rossi, ya kita tunggu aja De Rossi, ya kita lihat di lapangan siapa yang akan unggul ya. Sayward ya, samalah kayak alergi, kayak siapa kemarin gitu ya, biasalah. Dia pede karena 3 kali menang dan Inter juga menang 5 kali berturut-turut juga tidak seperti itu gitu. Nggak perlu sesumbar ya. Kita hanya membutuhkan adalah di lapangan seperti apa tim Anda nanti melawan Inter ya. Nah, dia juga berbicara tentang Lukaku gitu. Romelu Lukaku harus memisahkan aspek emosional dan aspek olahraga. Melawan Cagliari dia bermain secara tim. Saya menyukai penampilan. Dia harus mengendalikan emosi. Usianya sudah tidak 20 tahun lagi. Kata dia tentang Lukaku. Jadi De Rossi, kita akan bertarung nanti. Kita lihat apakah lu yang menang atau Inzaghi yang menang dengan timnya ya. Kita lihat aja nanti karena pembuktian semua hanya di lapangan ya. Kita lihatlah ini ujian sebenarnya. Nah, ini juga masa depan Suning di Inter akan ditentukan saat batas pinjaman ya. 100 hari lagi sahabat Bob ya. Ini belum ada pertanda akan ada yang membeli karena mereka lagi menunggu mungkin setelah diambil alih Oktri baru akan ada penawar. Tetapi Suning lagi berusaha untuk mengejar sebelum tenggat waktunya datang gitu loh. Karena memang 100 hari lagi berarti kan kurang lebih sekitar 3 bulan lagi ya. Nah, semoga aja, apalagi kalau Inter lolos lagi ke Liga Champion, ke perempat final, ya, pundi-pundi uang, ya, apalagi musim depan Piala Dunia antar klub juga Inter masuk ke sana, gila gitu. Jadi gua rasa Suning dan Zhang juga lagi berusaha untuk membiayai kembali. Ya, semoga aja sahabat Bob ya. Kalau gua berharap masih tetap Suning yang dapat gitu loh. Nah, ini sahabat Bob, Gudmundsson yang kemarin diincar Inter. Ini juga kemarin ternyata udah ditawar oleh si Fiorentina 22 juta. Itu juga tidak dilepas. Kemungkinan harganya adalah 30 juta. Ini kalau ada tambahan buat Inter nih bagus sahabat Bob. Tapi ya nggak tahu lah. Kalau Inter juara Liga Champions dan Serie A ya kemungkinan bisa mendatangkan Gudmundsson ya. Terus juga Inter juga lagi mengawasi Korea ya. Karena pas melawan Roma, Marcel juga akan melawan Metz ya. Karena jaraknya hanya 7 poin untuk mencapai Liga Champions. Karena kalau ini mereka bisa masuk ke Liga Champions, akhirnya Inter bisa mendapatkan 10 juta untuk Korea. Sementara Korea belum pecah telur sampai hari ini. Gila ya. Jadi benar-benar ini ya. Nah, ini dia sahabat Bob yang bombastis ya. Kalau Gudmundsson nggak datang, ya siapa yang akan datang? Ini dia. Inter ingin memberikan angin segar untuk serangan ide Ferran Torres untuk musim depan. Bursa transfer musim dingin yang jarang mungkin telah berakhir. Tapi mulai saat ini masih ada waktu untuk rumor lebih lanjut mengingat jendela musim panas. Dalam hal ini menurut laporan Pijaces.net, Inter patut diwaspadai karena mereka akan tertarik untuk merekrut Ferran Torres. Barcelona membelinya dari Manchester City senilai 55 juta atas permintaan Zakpi. Tapi di akhir musim, Zakpi sudah tidak menjadi pelatih Barcelona. Rumor kepergian angkatan 2000 terus berlanjut. Dan disinilah Inter muncul, klub Nerazzurri ingin memberikan nafas pembaruan di lini serang. Secara serius mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Barcelona tersebut. Yang tidak menutup kemungkinan akan didatangkan oleh manajemen dari Inter. Memulai kontak dengan rombongan sang pemain pada awal musim panas ini, kita baca, Inter siap menawarkan sejumlah 30 juta euro. Wah, Ferran Torres bagus nih ya. Ya, kalau dia bisa didapatkan, wah, makin mantap nih lini serang Inter ya. Toro, Thuram, dan Ferran Torres ya. Kita lihat aja nanti musim depan. Yang penting bagaimanapun Inter tetap harus membumi, sahabat Bob ya. Nah, ini sahabat Bob, rekrutan baru Roma nih juga perlu diwaspadai, Baldanzi ini ya, yang membuat Inter kalah di Giuseppe Meazza saat itu musim lalu ya. Jadi dia juga berkata dia sangat ingin mencetak gol lagi gitu. Tapi kita lihat nanti sahabat Bob. Semoga pemain-pemain Inter tetap fokus ya, terus intensitasnya dijaga dan semangat karena ya hanya kacamata kuda yang membuat Inter terus bisa fokus ya.
terus ya, terus semangat, membumi, tetap dijaga kekompakannya karena saling chemistry-nya mereka tuh semakin kuat. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.